Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali menyapa Bapak Ibu di ruang channel YouTube ini. Kiranya semua Bapak Ibu sekalian mengalami kondisi yang sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami suatu kondisi di mana kita membenci orang karena mungkin orang itu berbuat salah kepada kita, karena mungkin orang itu menyakiti perasaan kita? Saya percaya kita semua pernah mengalami akan hal ini. Dalam khotbah kali ini, saya akan mengangkat satu topik terkait mengampuni. Bagaimana kata ini memang sangat simpel, sangat mudah untuk diucapkan, tetapi ketika dipraktekkan dalam kehidupan pribadi kita merupakan hal yang sangat-sangat sulit. Tapi kita akan mendengarkan dan mengkaji terkait kata mengampuni ini dari pandangan Alkitab. Baik, kita akan merenungkan kata ini. Renungan ini merupakan khotbah yang saya susun sebagai kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa magister di Prodi Pendidikan Agama Kristen di STT Ekumene. Ini merupakan ujian akhir semester di mata kuliah hermeneutik untuk membuat satu khotbah kontekstual, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Timotius Bakti Sarono. Baik, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Adapun topik yang kita akan renungkan, yang saya angkat, yaitu mengampuni seperti kita diampuni. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-15. Di dalam terjemahan baru dikatakan di situ, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Untuk terjemahan NIV, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Sedangkan di dalam King James dikatakan, for if you forgive men their trespass, your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive not men their trespass, neither will your Father forgive your trespass. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata mengampuni merupakan, dalam bahasa Yunani dikatakan di situ apihiemi. Dari 3 terjemahan tadi yang sudah kita baca, Bapak Ibu, dia di situ diartikan secara konsisten oleh ketiga terjemahan tadi, merupakan kata yang berarti tindakan aktif. Jadi merupakan satu tindakan aktif. Jadi mengampuni ini merupakan tindakan aktif untuk melepaskan. Berarti melepaskan apa? Melepaskan pengampunan. Dalam konteks pembacaan kita kan mengampuni berarti melepaskan pengampunan atau membebaskan pengampunan. Jadi tidak ada sama sekali perbedaan substansi dari ketiga terjemahan ini. Sedangkan kalau kita melihat kata kesalahan atau dosa atau pelanggaran, dalam bahasa Yunaninya sendiri dikatakan di situ paraptomata. Kalau dari TB
dia menggunakan istilah kesalahan yang bersifat umum. Kalau NIV lebih memilih kata sins yang menekankan dosa terhadap Allah atau kepada sesama. King James sendiri dia menggunakan kata trespasses lebih bernuansa hukum, pelanggaran terhadap aturan moral atau ilahi. Adapun menurut Matthew Henry dan Albert Barnes, jadi kata pengampunan ini merupakan sikap seperti tadi dijelaskan bahwa sikap aktif ya, aktif untuk melepaskan atau membebaskan pengampunan. Menurut Matthew Henry dan Albert bahwa pengampunan itu adalah buah alami dari hati yang sudah mengalami kasih karunia. Jadi pengampunan itu merupakan buah alami. Karena kenapa dikatakan buah alami? Ketika orang yang sudah mengalami pembaharuan pemikiran, pembaharuan budi, seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama dan kedua. Nah, ketika dia mengalami pembaharuan budi, otomatis dia akan menghasilkan buah alami untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Karena apa? Karena dia mengalami kasih karunia dari Allah. Karena dia lebih dahulu diampuni dari dosa-dosanya tanpa ada campur tangan kita, tapi dengan cuma-cuma Allah mengampuni kita. Itu namanya anugerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata pengampunan itu merupakan suatu tindakan atau keputusan kita untuk mengampuni orang lain. Jadi pengampunan itu bukan suatu perasaan ya, bukan emosi ya, karena kita mau mengampuni orang jadi kita mau mengampuni, tidak, tapi merupakan satu keputusan yang keluar untuk melepaskan pengampunan. Kenapa keputusan? Karena kita kan didorong oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita lewat kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang tadi saya katakan, karena kita sudah dibaharui oleh pembaharuan pemikiran kita, maka kita memutuskan untuk mengampuni orang. Karena kata APT dalam konteks ayat tadi itu kan kata kerja yang menunjukkan tindakan sadar untuk membebaskan. Jadi dia sadar, secara sadar mau mengampuni orang yang berbuat salah kepada dia. Di dalam konteks dunia kehidupan orang Yahudi pada abad pertama, mengampuni itu menurut kata ini dalam budaya mereka bisa juga seperti mengampuni utang orang lain, misalnya dalam ekonomi. Tetapi sebenarnya kata epihemi ini lebih kepada simbol spiritual, di mana di dalam konteks rohani dosa ini dianggap sebagai hutang. Karena kita kan berhutang kepada Allah, kita berdosa oleh karena dosa awal, dosa yang dihasilkan oleh Adam ketika Adam ada di Taman Eden, di mana dia melanggar perintah Allah dengan memakan buah yang baik dan yang tidak baik. Nah, sehingga dia berdosa. Nah, jadi di dalam Mazmur pasal yang 103 ayat yang ke-12 dikatakan di situ, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Di sini mengandung konsep melepaskan. Jadi Allah melepaskan pengampunan, dia tidak melihat lagi pelanggaran kita, dia tidak melihat lagi dosa kita, tetapi dia memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan akibat kesalahan yang sudah, akibat dosa-dosa yang kita lakukan.
Bagaimana dari Lukas pasal 11 ayat 4? Di situ dikatakan, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni tiap orang yang bersalah kepada kami. Di situ pengampunan di sini bukan sekedar melupakan loh, tetapi merupakan tindakan aktif untuk melepaskan seseorang dari ikatan kesalahan. Jadi ketika kita mengampuni orang, berarti kita melupakan, bukan saja melupakan, tetapi melepaskan pengampunan kepada orang lain. Jadi kesalahan di sini bukan cuma hanya bermakna kesalahan moral atau jatuh ke dalam satu pelanggaran atau penyimpangan dari jalan yang benar, tetapi merupakan, kalau di dalam Yesaya pasal 53 jadi katakan di situ, oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita ia tertikam. Di situ dalam bahasa Yunaninya untuk Septuaginta, di situ menggunakan kata paraptomata. Berarti Tuhan tidak menyepelekan dosa, tetapi karena kasih-Nya Dia sanggup menutupi pelanggaran yang paling parah, asalkan ada pertobatan dan kerelaan untuk kita juga mengampuni orang lain. Jadi seperti Allah mengampuni kita tanpa melihat dosa kita, kita juga harus mengampuni orang tanpa melihat mungkin dia menyakiti kita, mungkin kesalahannya besar. Jadi harus seperti Allah mengampuni kita dengan cuma-cuma, kita pun harus mengampuni orang dengan cuma-cuma. Jadi di dalam ayat tadi dikatakan Tuhan mengampuni yang memberi pengampunan. Berarti ketika kita tidak mengampuni, berarti Tuhan tidak akan mengampuni kita, karena di dalam ayat tadi jelas bahwa di dalam ayat tadi dikatakan, kita kembali ke pembacaan kita, dikatakan di situ, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Jadi kenapa dikatakan begitu? Karena Allah kan lebih dahulu mengampuni kita dengan cuma-cuma, tanpa menuntut balas. Karena seperti tadi, dosa itu kan adalah utang yang harus kita bayar. Tapi mampukah kita membayar utang kepada Allah atas pelanggaran kita? Tidak mampu kan? Makanya Allah menghapuskan surat hutang kita dengan pengorbanan anaknya di kayu salib. Nah, hal itu pula yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika orang tidak mengampuni sesamanya, Allah pun tidak akan mengampuni dia. Jadi ini bukan barter, tetapi merupakan satu refleksi kasih karunia, karena kita lebih dahulu diampuni oleh Allah. Menurut para teolog Kristen, jikalau orang yang sudah mengenal Kristus, pasti dia akan mengampuni. Tapi jika orang yang tidak mengenal Kristus, dia tidak akan mengampuni, karena dia tidak menyadari bahwa Allah begitu besar mengampuni manusia lewat pengorbanan anaknya di kayu salib. Jadi jika orang itu sulit untuk mengampuni, kemungkinan besar dia belum menyadari bagaimana besarnya pengampunan Tuhan kepada manusia. Jadi kita juga harus mampu mengampuni orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Jika kita tidak mau mengampuni, kita sendiri sebenarnya menghalangi berkat ke dalam diri kita. Berkat apa itu? Sudah pasti bukan berkat jasmani, berkat rohani. Oh, kenapa dikatakan berkat rohani? Coba Bapak Ibu sekalian pikirkan, ketika engkau tidak mengampuni seseorang, ketika engkau bertemu dengan orang yang kau benci, perasaan apa yang muncul? Tidak damai kan? Kita merasa emosi kan? Kita akan merasa, ketika kita melihat orang yang tidak kita senangi atau kita benci, kita akan merasa mau menjauh, bahkan sampai kepada level dimana kita tidak mau bertemu orang itu. Itu yang dimaksud dengan kita akan kehilangan berkat rohani. Damai sejahtera kita hilang,
sukacita kita hilang, sedikit-sedikit kita mau marah. Itu yang dimaksud, kita akan kehilangan berkat. Jadi sebenarnya ketika kita tidak mengampuni, sama saja menyumbat pipa kasih karunia itu kepada kita. Kenapa bilang menyumbat pipa kasih karunia? Ibarat air yang mengalir dalam satu pipa, kemudian kerannya ditutup, air itu kan tidak akan mengalir. Nah, begitu pula dengan ketika kita tidak melepaskan pengampunan, berkat rohani itu tidak akan mengalir dalam kehidupan kita, malah akan hanya menambah masalah di dalam kehidupan kita. Kita menganggap bahwa ketika kita tidak melepaskan pengampunan, seakan-akan kita menghukum orang itu, padahal sebenarnya bukan, malah kita yang menghukum diri kita sendiri. Kenapa? Karena itu tadi, kita akan merasakan ketidaknyamanan di dalam kehidupan kita ketika kita bertemu dengan orang yang kita tidak sukai dan kita benci. Lalu adakah contoh nyata yang terjadi di dalam kehidupan kita terkait masalah pengampunan? Ada, Bapak Ibu sekalian. Terkait masalah pengampunan ini, ada tokoh-tokoh yang juga sudah melewati kehidupannya dan mengalami restorasi dalam kehidupannya ketika dia melepaskan pengampunan kepada orang yang dia sangat benci. Siapa itu? Pertama, Nelson Mandela. Kenapa? Karena setelah 27 tahun di penjara, dia di penjara karena apa? Karena mengalami diskriminasi rasial, apartheid. Saat dia menjadi seorang presiden Afrika Selatan, dia bertemu dengan orang yang memenjarakan dia. Ketika dia bertemu dengan orang itu, dia bisa saja karena dia punya jabatan membalas dendam kepada orang itu. Tetapi apa yang terjadi? Nelson Mandela tidak melakukan hal itu, malah dia berkata, ketika saya berjalan keluar dari pintu penjara menuju kebebasan, saya tahu bahwa jika saya tidak meninggalkan kepahitan dan kebencian di belakang, maka saya masih tetap berada di dalam penjara. Sungguh luar biasa. Lewat pengampunan dia membawa rekonsiliasi nasional. Itulah kekuatan satu pengampunan, Bapak Ibu sekalian. Ada lagi satu tokoh yang bernama Corrie ten Boom. Dia seorang penyelamat Yahudi di masa Nazi. Ia dan keluarganya ditangkap karena menyembunyikan orang Yahudi. Adiknya itu mati di kamp konsentrasi. Bertahun-tahun setelah perang, Corrie bertemu dengan mantan penjaga Nazi yang menyiksa mereka. Bayangkan, Bapak Ibu sekalian, dia bertemu dengan mantan penjaga Nazi. Mantan penjaga Nazi yang dahulu menyiksa mereka karena menyelamatkan seorang Yahudi di masa Nazi itu. Tapi apa yang dilakukannya? Dia tidak membalas dendam. Dia mengatakan, ketika dia bertemu dengan mantan penjaga Nazi itu, penjaga itu berkata kepada Corrie, dia berkata, saya sudah bertobat dan menerima Yesus. Apakah Anda bersedia mengampuni saya? Bayangkan, penjaga ini datang kepada Corrie. Kalau kita, jika itu terjadi dalam kehidupan pribadi kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita langsung membalas dendam? Apa yang terjadi dalam kehidupan Corrie? Dia mengatakan satu kalimat statement yang luar biasa. Apa yang dikatakan Corrie? Aku tahu bahwa aku tidak sanggup, tapi aku berdoa dalam hati dan berkata, Yesus, Engkau harus mengampuni dia melalui aku. Sungguh luar biasa statement ini. Corrie tidak melakukan suatu wujud pembalasan dendam kepada mantan penjaga ini, tetapi dia memberikan pengampunan. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk penjaga itu. Itulah kuasa kasih Yesus. Ketika kita tidak sanggup, kasih Tuhan yang sanggup bekerja melalui kita. Siapa lagi tokoh yang luar biasa? Ya, Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dia ketika disalib memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyalibkan dia.
Itu bisa kita baca di dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Di situ dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalau yang tadi itu adalah manusia biasa, ini adalah Tuhan kita yang memberikan contoh kepada kita untuk bagaimana memberikan pengampunan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, siapapun di dalam hidup ini pernah mengalami hal ini, mengalami kebencian, sakit hati, kekecewaan dari orang lain, bahkan memendam sehingga menghasilkan akar pahit. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu bahwa ketika kita mengalami hal itu dan kita tidak melepaskan pengampunan, maka itu hanya akan membuat diri kita semakin hancur, bukan mendatangkan manfaat. Kita menganggap bahwa ketika kita tidak melepaskan pengampunan, bahwa kita berpikir bahwa kita menghukum orang itu. Tidak, malah kita sebenarnya menghukum diri kita sendiri, hanya mendatangkan tidak damai sejahtera, sukacita kita tidak mengalami sukacita, kehidupan kita pun pastilah tidak akan merasa nyaman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semoga renungan yang telah kita dengarkan ini bisa memberikan manfaat di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih sudah menonton renungan ini, dan berikan dukungan untuk channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, sehingga Bapak Ibu bisa terus mendapatkan video-video terbaru saya untuk membagi perenungan-perenungan yang bisa membangun iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.